ceramah di Maulid selalu saya mengulang. Mungkin orang dengar akan bosan juga, tapi saya tidak pernah mau bosan. Karena saya belum melihat apa yang disampaikan itu belum terekam oleh mereka. Bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Sayyidina Muhammad sebagai kekasihnya, sementara Sayyidina Muhammad telah mati berkalang tanah. Itu mustahil. Allah Maha Kekal, tidak mungkin dia mengangkat kekasihnya daripada barang yang tidak kekal. Itu mustahil. Tapi kan selama ini yang ada dalam pikiran kita itu cuma omong-omongan, cuma bilang-bilang. Muhammad itu kekal juga. Allah kekal. Kekalnya Allah seperti apa? Kekalnya Muhammad seperti apa? Kalau dalam keimanan Islam, ya kita wajib mengimaninya tanpa harus menselidiki secara berlawanan. Tapi kalau kita mau mempelajari ilmunya makin dalam, memahami dengan jelas sebagai rahasia Allah, rahasia kita, maka kita harus pelajari secara detail. Pelajari seluk-beluknya sampai tuntas. Karena para wali-wali Allah dahulu kala, para ulama-ulama kita yang penuh karismatik dahulu, yang memahami ilmu seperti Hamzah Fansuri di tanah sini, seperti Tuan Imam Lapeo, seperti Tuan Syekh Yusuf, seperti banyak sekali para wali-wali Allah. Mereka mempelajari itu detail, satu persatu, campurannya itu bagaimana, sehingga waktu dirasakan pahit atau asin itu mereka ketahui. Tidak main sembarang aja. Yang penting sudah baca Bismillah, yang penting sudah baca Alhamdulillah, udah pokoknya nanti mati pasti masuk surga. Bukan begitu. Tapi dipelajari satu demi satu. Maut ini terlalu berat. Kalau dia datang, kita kalang kabut semuanya. Apa yang dipelajari selama ini, saya mengharapkan itu semua sudah dapat memahami di mana duduk mautnya kita itu. Yang bagi yang telah menerima ilmu sakratul maut, yang telah saya baik antara ilmu sakratul maut, itu sudah harus tahu disitulah duduknya mautmu. Dia tidak bisa datang merampas engkau sembarangan, kecuali engkau mengetahui lebih dahulu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang-orang berilmu itu dia mengetahui mautnya, bukan mengetahui yang pengetahuannya, bukan, tapi mengetahui yang pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berpengetahuan tentang apa saja, tapi Allah berpengetahuan tentang apa saja. Kita mencari pengetahuan tentang rahasianya Allah, maka Allah membuka semua rahasianya kepada kita. Maut tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mempelajari maunya Allah, maka Allah memberitahukan buat kita kapan mautmu itu tiba. Kapan engkau mengetahui bahwa ini tidak ada masalah dengan ini? Oh, sakit berat begini, tapi tidak apa-apa, insya Allah sehat. Bukan kita main doakan saja, bukan. Tapi kita harus memahami itu dengan tepat. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sangat perhatian banget di dalam hidup kita bermanusia ini. Hidup bermanusia ini. Karena hidup yang bukan manusia itu mereka tidak memahami tentang maut. Hewan-hewan semua tidak memahami masalah maut. Hanya mereka secara naluri mereka menghindari maut itu. Walaupun kemudian mereka harus mati juga. Nah, kita jangan sampai sebagai manusia mati berkalang tanah seperti hewan juga. Hewan hidup, kita hidup. Hewan makan, kita makan. Kalau mungkin hewan terlalu halus ya. Binatang hidup, kita hidup. Binatang makan, kita makan. Binatang kawin, kita kawin. Binatang mati, kita mati. Binatang busuk, kita busuk juga. Sama dengan binatang berarti. Kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan bentuk manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, yang sangat indah luar biasa. Mustahil keindahan ini cuma dibuat sementara untuk kemudian membusuk gitu. Itu mustahil. Jadi majelis ini tidak mengajarkan murid untuk mati membusuk, tapi dia akan terurai dengan keilmuannya, keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nur kembali nur. Kita dahulu belum jadi manusia seperti ini, tapi kita dari asalnya nur. Kemudian nur itu berproses naik menjadi nikmat kepada ayah kita. Dari nikmat itu dia turun menjadi air. Dari air itu dia menyatu menjadi darah. Dari darah dia menjadi tulang, dibungkus oleh kulit, ditambah sangat, dan Allah merubah seketika, sekonyong-konyong dirubah itu menjadi satu makhluk yang lain dalam kandungan ibu kita. Lalu kita udah jadi seperti ini. Kemudian setelah kita lahir, dipompa dengan susu, dipompa dengan tahu tempe kalau di Jawa, kalau di Maluku dipompa dengan sagu dan papeda. Apakah kita mau mati dalam bentuk sagu dan papeda itu, atau mati dalam bentuk
pada tingkatan tahu dan tempe itu, atau kita mati dalam tahapan setetes air di atas kain kafan, atau kita harus mati dalam kondisi cahaya yang penuh nikmat, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal tubuh kita ini bukan dari tanah, bukan. Yang dari tanah itu Adam dan Adam. Nenek Hawa dari tulang rusuk. Kita daripada nutfanya ayah kita. Asal dari tanah itu kakek Adam. Jadi kalau ada istilah kita dari tanah kembali ke tanah, itu tidak benar. Apalagi kalau istilah dari debu kembali ke debu. Kan ada kelompok sebelah kan begitu tuh. Kita dari debu kembali ke debu. Bukan debu musik, bukan. Musik lain lagi nih. Dari debu kembali ke debu, itu salah. Kita dari nur kembali ke nur. Maka saya punya pantun berbunyi, asalku ini bukanlah di bumi, tempatku tinggi berlumur cahaya. Kalaulah bukan lantaran birahi, tidak kuturun menjadi sahaya. Sahaya itu hamba sahaya yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Lalu kemudian kita digerakkan oleh keinginan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bertemu dengan para guru-guru, bertemu para mursyid-mursyid. Lalu kita mencari ilmunya. Lalu kemudian kita mengambil satu kata, dua kata dari dia. Ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang keluarga, dan ilmu tentang sakratul maut. Lebih-lebih daripada itu semua tidak wajib. Itu yang wajib. Karena kita harus sembah kepada Allah, kita harus berkeluarga, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga ilmunya sudah didapat, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya kita kembali kepada keadaan semula kita. Orang-orang menyangka kembali kepada Allah itu kembali ke langit 7 lapis yang sana itu, yang entah di mana itu. Padahal kembali kepada Allah itu, Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dia itu dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Seluruh kitab suci agama samawi ini mengatakan bahwa Allah itu ada pada manusia. Quran juga demikian. Tapi kita terbawa keluar selalu. Ada urusan apa di luar gitu? Masuk ke dalam, mencari dia di dalam. Sehingga kita menemukan semua keilmuan ada dalam diri kita. Tapi kita membutuhkan pembimbing yang tepat. Maka dia akan bimbing kita dengan keilmuan yang tepat. Dia membawa kita ke dalam keadaan sampai kita mengalami suatu hal, satu pengalaman. Apakah itu pengalaman mistis dan sebagainya, tapi kita harus mengalami pengalaman maut itu. Karena Nabi sudah bicara, mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau mati.